Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku bernaung di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini firman Tuhan yang luar biasa yang menjadi kekuatan dalam kelemahan kita. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami percaya ketika kami lemah, kami dapat bertahan hidup ada karena Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Amsal pasal 3 ayat 26. Amsal pasal 3 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Kapan kita perlu topangan? Pohon itu perlu ditopang bila dia mau rubuh. Atau pohon yang baru ditanam, supaya jangan dia tumbang ditiup angin, maka diberi tongkat seperti ini. 4 tongkat. Supaya dari arah manapun angin bertiup, dia tidak roboh bibit yang baru ditanam tadi. Saudara pemirsa, dalam perjalanan hidup ini, kita kadang-kadang menghadapi situasi yang berat dan sulit. Ada contoh memang agak negatif. Seorang ibu yang selama ini menjadi ibu rumah tangga, walaupun dia seorang sarjana, latar belakang seorang sarjana, tapi setelah dia menikah, dia hanya mengurus rumah tangga saja. Suaminya lah yang memenuhi kebutuhan hidup mereka lebih dari cukup. Mendadak suami itu sakit karena COVID-19 dan meninggal. Bisa Bapak Ibu bayangkan, seketika itu juga ibu rumah tangga yang punya anak 3 yang masih kecil-kecil ini langsung kelimpungan
seperti mau roboh. Bukan seperti mau roboh, memang seperti rasa sudah roboh. Tapi kabar baiknya, bila engkau punya Yesus, haleluya, bila engkau punya Yesus yang ajaib, yang luar biasa, maka firman Tuhan ini berlaku bagi saudara sekalian. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Tempat seperti kursi ini tempat saya duduk dan bersandar. Saya bisa merasa nyaman di kursi ini karena ada tempat sandarannya. Saudara pemirsa, mari kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah, ya. Tuhan yang bisa menjadi tempat kita bersandar. Setiap kali saya membaca firman Tuhan ini, saya langsung ingat kepada Mazmur 23. Ayatnya yang keempat. Bunyinya seperti apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ingat, terjemahan lama atau bahasa yang lain mengatakan dalam lembah bayang-bayang maut, shadow of death. Saudara pemirsa, saya mengajak kita semua hari ini untuk benar-benar menyadari bahwa apa? Bahwa itulah gembala yang baik yang menjadi tempat sandaran kita. Ketika kita kelelahan, ketika kita sedang terpuruk, ketika kita tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan, maka sang gembala yang baik itulah tempat kita bersandar sejenak sampai kita kuat. Dan jangan lupa, bila ada anak domba yang sudah tidak mampu meneruskan perjalanan, maka gembala yang baik itu mengambil anak domba itu dan memikulnya. Oh, luar biasa sekalian. Kita beruntung punya Tuhan yang bisa menjadi tempat kita bersandar, atau Tuhan yang menjadi penopang hidup kita. Ya, kita tidak akan roboh ditiup oleh angin badai dunia ini. Oh, luar biasa saudara sekalian. Satu kali di sebuah kota besar, kemudian beberapa pohon asam yang ditanam di tengah jalan itu di antara marka jalan itu roboh. Orang katakan, kok bisa ya pohon yang sudah tua itu roboh? Justru karena dia sudah tua, maka dia akarnya mungkin sudah ada yang lapuk, kemudian tidak bisa bertahan lagi, kemudian roboh. Saudara pemirsa, makin lama kita ikut Tuhan, boleh jadi hidup kita kemudian seperti pohon yang tadi mudah tumbang. Tetapi kabar baik bagi kita semua ialah apa? Kita patut percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuat. Bukan hanya kuat, maha kuat tempat kita bersandar. Kalau begitu, untuk apa dia panggil kita dalam Matius 11 ayat 28? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Atau sesuai dengan konteks firman Tuhan ini, ia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan yang sudah nyaris mau roboh, karena akulah yang berkuasa menjadi tiang penopang untuk hidupmu dari keempat penjuru, sehingga engkau tidak perlu roboh. Puji Tuhan, kita sungguh-sungguh bersyukur karena kita punya Allah seperti itu. Yang kedua, sambungannya tanda koma, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Oh, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah dunia ini begitu banyak perangkap-perangkap jerat yang dipasang oleh iblis untuk menjatuhkan saudara-saudara sekalian. Salah satu ialah jerat, kata orang, 3T: tahta, harta, dan wanita.
Misalnya bukan wanita saja, bisa juga 2T plus 1P. P itu siapa? Pria. Ada begitu banyak kita mendengar bagaimana rumah tangga hancur karena ada peran orang ketiga. Saya kadang-kadang heran juga ya. Rumah tangga kok sudah berbahagia. Saya mau menikah dengan istri saya karena saya lihat dia cantik dan dia bisa mengurus rumah tangga. Saya tanya dengan dia, kamu bisa masak enggak? Masak untuk siapa? Untuk anak. Kalau dia nanti sekolah, ya harus diberi bekal dong, bawa pergi. Dan saya lihat dia bisa masak, karena itu saya suka sama dia. Tetapi dalam rumah tangga yang berbahagia seperti itu, masuk orang ketiga. Dan jangan lupa saudara sekalian, kadang-kadang itu bukan hanya orang ketiga sembarangan. Orang ketiga yang betul-betul rekan sekerja bisa. Ada istilah untuk pembuatan atau syuting sinetron misalnya, cinlok, cinta lokasi, macam-macam itu yang bisa terjadi. Tujuannya apa? Membuat rumah tangga saudara roboh. Dan jerat itu hanya bisa diatasi oleh Tuhan yang bisa melihat jalan hidup kita. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 45:2 dan 3 mengatakan kepada kita, Aku sendiri, kata Tuhan, akan berjalan di depanmu untuk meratakan gunung-gunung, mematahkan pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi. Saudara pemirsa, bila kita berjalan bersama dengan Tuhan seperti itu, saya mau memastikan bagi saudara-saudara sekalian bahwa hidup kita pasti aman. Dan Tuhan yang menjadi sandaran dalam hidup kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia sudah berjanji melindungi kita dari jerat, hidup dan perjalanan kita pasti aman. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan percaya benar kepada janji firman. Satu-satunya tempat sandaran kami, tiang penopang yang terkuat bagi kami adalah Tuhan sendiri. Tuhan tidak akan bisa terkalahkan. Beri kami hati yang mau selalu bergantung kepada Tuhan, supaya jalan hidup kami aman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.